Maka di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada penyampaian materi dengan cara yang berbeda-beda kepada setiap siswa. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar masing-masing siswa. Tujuan diferensiasi konten. 1. Meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang kedua, motivasi dan minat belajar. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Yang keempat, memberikan kesempatan belajar yang setara. Dan yang kelima, meningkatkan hasil belajar. Saya akan menjelaskan manfaat diferensiasi konten. Yang pertama itu, siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi. Yang kedua, siswa lebih termotivasi dan tertarik untuk belajar. Yang ketiga, siswa merasa dihargai dan diakui kebutuhan belajarnya. Yang keempat, siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Hasil belajar siswa meningkat. Contoh diferensiasi proses. Yang pertama, diferensiasi kesiapan belajar. Memberikan materi sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Yang kedua, diferensiasi minat. Memberikan materi dengan topik yang berbeda-beda sesuai dengan minat dari peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi profil belajar. Memberikan materi dengan format dan metode yang berbeda-beda sesuai dengan profil belajar peserta didik. Terdapat beberapa contoh pada diferensiasi konten, yakni pada diferensiasi kesiapan belajar, minat, serta profil belajar. Pada diferensiasi kesiapan belajar, guru dapat memberikan pilihan kelompok soal dengan tingkat kesulitan yang berbeda, serta teks bacaan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pula. Pada diferensiasi minat, guru dapat memberikan pilihan topik penelitian serta proyek belajar sesuai dengan minat siswanya. Pada diferensiasi profil belajar, guru dapat memberikan video pembelajaran untuk siswa dengan tipe belajar visual, audio pembelajaran untuk siswa dengan tipe belajar auditori, serta kegiatan praktikum untuk siswa dengan tipe belajar kinestetik. Penerapan diferensiasi konten. Diferensiasi konten dapat diterapkan di semua jenjang pendidikan dan semua mata pelajaran. Guru dapat menerapkan berbagai strategi untuk menerapkan diferensiasi konten, seperti yang pertama, pengelompokan. Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapan belajar, minat, atau profil belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Memberikan siswa pilihan dan kontrol atas proses belajar mereka. Yang ketiga, teknologi. Menggunakan teknologi untuk menyediakan materi pembelajaran yang beragam. Diferensiasi konten adalah strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menerapkan diferensiasi konten, guru dapat memastikan bahwa siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan mencapai potensi mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi proses. Merupakan proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Guru memahami apakah peserta didik belajar mandiri atau kelompok, identifikasi kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran. Guru memvariasikan proses pembelajaran tergantung pada bagaimana peserta didik belajar atau gaya belajar. Guru harus bisa memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik yang sesuai untuk mereka. Baik, selanjutnya, yakni strategi pembelajaran. Yang pertama, melakukan kegiatan berjenjang. Setiap peserta didik bekerja untuk mendapatkan pemahaman yang sama, namun dilakukan dengan tantangan dan kompleksitas yang berbeda-beda. Yang kedua, memberikan pertanyaan panduan melalui sudut minat. Memberikan pertanyaan panduan atau tantangan melalui sudut minat untuk mendorong peserta didik mengeksplorasi materi pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan durasi waktu. Memberikan durasi waktu untuk menyelesaikan tugas, terutama untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang variatif. Mengembangkan kegiatan belajar, mengajar yang bervariasi dengan menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya yang terakhir, pengelompokan yang fleksibel. Menggunakan pembelajaran secara berkelompok yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, serta minat peserta didik. Hubungan antara konten dan proses. Konten dan proses merupakan dua elemen penting dalam pembelajaran yang saling terkait dan saling mendukung, di mana konten mengacu pada materi atau informasi yang diajarkan dalam pembelajaran, sedangkan proses mengacu pada cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan dan membantu siswa memahami konten. Hubungan antara konten dan proses. Yang pertama, saling ketergantungan. Konten yang baik membutuhkan proses yang efektif untuk menyampaikan dan pemahaman. Proses yang efektif membutuhkan konten yang relevan dan kualitas. Yang kedua, saling melengkapi. Konten dan proses saling melengkapi untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Yang ketiga, saling memperkuat. Konten dan proses dapat saling memperkuat untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkesan dan bermanfaat bagi peserta didik.
Jadi, kesimpulannya adalah konten dan proses merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran. Memahami hubungan antara konten dan proses dapat membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Konten dan proses saling terkait dan saling mendukung dan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Konten yang tepat dapat membantu siswa belajar lebih aktif dan pembelajaran lebih efektif. Dan proses yang tepat dapat membantu siswa memahami konten dengan lebih baik. Terima kasih.